Hari-hari terkutuk, bagian 6. Tapi sekali ini Antini memaksa, hingga Wiro akhirnya mengalah. Keduanya menyelinap di balik pepohonan, menaiki tangga batu yang licin berlumut dengan hati-hati, dan akhirnya sampai di mulut goa. Wiro mengintai ke dalam. Mula-mula hanya kegelapan yang terlihat. Setelah matanya jadi biasa, dia dan juga Antini mulai dapat melihat jelas isi goa. Goa Serindil ternyata hanya merupakan lekukan dalam pada bukit batu merah itu. Tak terdapat apa-apa di dalamnya, kecuali tumpukan dedaunan yang telah mengering. Wiro masuk, Antini mengikuti. Tak ada apa-apanya dalam goa ini, kata Wiro. Lalu dia melangkah mendekati tumpukan daun-daun kering. Tumpukan dedaunan itu ditendang-tendangnya dengan kakinya. Tiba-tiba dia melihat sesuatu tersembunyi di balik tumpukan daun-daun kering. Kini Wiro pergunakan kedua tangannya untuk menyelidiki dan mengangkat daun-daun kering itu. Antini, lihat, seru Wiro. Antini segera mendatangi. Di balik daun-daun kering yang disingkapkan Wiro, kelihatan sebuah peti kayu berlapis seng. Apa isi peti itu? Tanya Antini berbisik. Bisa harta pusaka atau uang. Bisa juga kosong, tapi bisa juga berisi mayat. Antini tersurut selangkah mendengar ucapan Wiro itu. Peti kayu berlapis seng itu ternyata hanya diikat dengan sehelai tali, sehingga Wiro tidak kesulitan untuk membukanya. Di dalam peti itu kelihatan tumpukan berbagai macam perhiasan-perhiasan, uang perak, dan uang emas. Lalu ada cangkir dan piring terbuat dari porselen serta perunggu berlapis emas. Bagaimana barang dan uang ini bisa berada di tempat ini? Tanya Antini heran. Aneh memang, orang yang mengirim surat itu pasti tahu peti ini berada di sini. Anehnya, mengapa dia tidak mengambil harta benda dan uang yang ada dalam peti ini? Ujar Wiro pula sambil garuk-garuk kepala. Dimasukkannya kedua tangannya ke dalam tumpukan uang dan barang-barang berharga di dalam peti. Di dasar peti, tangan kanannya memegang sebuah benda berbentuk bulat tapi kosong di sebelah tengahnya. Perlahan-lahan dengan hati-hati Wiro memegang benda itu dan mengangkatnya ke atas. Astaga, ini mahkota kerajaan, seru Wiro ketika melihat benda apa yang barusan ditariknya dari dasar peti. Sebuah mahkota emas bertabur berlian dan batu-batu permata warna-warni. Aku ingat, kata Antini. Ketika 5 manusia terkutuk itu datang ke rumahku, salah seorang dari mereka pernah menyebut harta pusaka yang mereka miliki. Yang bisa dijual atau ditukar untuk dibelikan senjata guna melawan kerajaan. Pasti ini harta yang dimaksudkan itu. Kerajaan memang pernah mengumumkan tentang lenyapnya mahkota ini. Kepada siapa yang menemukan dan mengembalikannya, akan diberikan hadiah besar. Pasti ini barang-barang hasil rampokan kelima orang durjana itu. Karena kini hanya 2 orang yang masih hidup, berarti mereka akan membagi 2. Berarti benar juga isi surat itu bahwa Kebo Panaran akan muncul di sini malam ini. Mungkin dia muncul untuk mengambil peti ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Wiro? Tanya Antini. Pendekar 212 memasukkan mahkota emas itu ke dalam peti kembali. Lalu peti ditutupnya. Sebentar lagi malam segera tiba. Mudah-mudahan isi surat itu betul. Kebo Panaran akan muncul di sini. Kita bersembunyi di sekitar sini, menunggu kemunculannya. Aku sudah sangat ingin mencincang tubuhnya saat ini juga, kata Antini. Lalu melangkah meninggalkan goa mengikuti pendekar 212. Jilid 13. Datangnya malam terasa lama seperti merayap. Ketika akhirnya sang surya tenggelam dan rimba belantara di kaki bukit batu merah itu menjadi gelap gulita, diam-diam Antini jadi merinding juga. Di kejauhan terdengar suara auman binatang hutan. Suara jangkrik dan kodok terdengar di mana-mana. Kau takut? Bisik Wiro ketika dirasakannya Antini merapatkan diri ke dekatnya. Ketika Antini hendak menjawab, cepat Wiro memberi isyarat agar perempuan itu jangan bicara. Lalu dia berbisik, aku mendengar suara derak roda-roda gerobak di kejauhan. Dia memandang ke arah selatan, yaitu ujung kaki bukit dari arah mana sebelumnya mereka datang. Lihat, ada nyala api di kejauhan sana. Saat itu, selain terdengar suara gemeletuk roda-roda gerobak, dari arah selatan memang juga kelihatan cahaya terang.
Makin dekat, makin kentara bahwa nyala terang itu adalah nyala sebuah obor yang diikatkan pada bagian depan sebuah gerobak kecil yang ditarik seekor kuda besar. Di atas gerobak, hanya ada satu orang, yakni yang bertindak sebagai sais. Nyala obor yang terang membuat jelas keadaan sosok manusia satu ini. Tampangnya yang garang dan sangar hampir tertutup oleh cambang, babuk, serta kumis tebal. Dia mengenakan ikat kepala dan pakaian hitam. Sebilah golok besar tergantung di pinggangnya. Memang dia binatangnya, bisik Antini. Maksudmu kebo Panaran? Antini mengangguk. Dia cuma datang sendirian. Iblis perempuan bernama Ambar Parangkuning itu tidak ikut bersamanya. Aneh, kemana menghilangnya iblis perempuan itu? Gerobak mencapai bagian bukit di mana terdapat tangga batu yang menuju ke mulut Goa Serindil. Aku akan membunuhnya saat ini juga, kata Antini lalu bergerak dari tempatnya. Wiro cepat menangkap pinggang perempuan ini. Jangan kesusu, terburu-buru, bisik Wiro. Kita tunggu dulu apa yang dilakukannya. Dia pasti akan mengambil peti itu. Tapi bukan mustahil dia tidak datang sendirian. Mungkin dia membawa kawan yang sengaja mengawal dari kejauhan. Peduli amat apa dia membawa pengawal manusia atau setan sekalipun. Aku akan mencincang tubuhnya sampai lumat. Antini, sabar kataku. Kebo Panaran pasti berkepandaian jauh lebih tinggi dari yang lain-lainnya yang telah kau bunuh. Jadi harus berhati-hati. Tunggu sampai kita mendapat kesempatan paling baik. Menunggu sampai kapan? Aku akan beritahu kapan saatnya kita harus bergerak, jawab Wiro pula. Lalu dari balik pinggangnya, dia mencabut kapak maut naga geni 212. Senjata itu berkilauan dalam gelapnya malam. Pegang ini. Kau bisa pergunakan senjata ini untuk menghadapi Kebo Panaran. Aku khawatir jika kau hanya menghadapinya dengan tangan kosong. Aku masih membekal setengah lusin pisau belati pemberian guruku. Jika terjadi perkelahian di dalam goa, pisau terbang itu tak akan banyak gunanya, kata Wiro pula. Antini memperhatikan kapak maut naga geni 212 yang diulurkan Wiro. Senjata apa ini? Kapak. Bermata dua dan beratnya pasti luar biasa. Coba kau pegang dulu. Antini mengambil senjata itu. Astaga, enteng sekali, kata Antini agak keras, hingga Wiro terpaksa cepat-cepat menutup mulutnya. Saat itu, Kebo Panaran tampak sudah turun dari atas gerobak. Dia mengambil obor yang terikat di bagian depan gerobak, lalu mulai menaiki tangga batu menuju mulut Goa Serindil di lamping Bukit Batu Merah. Di mulut goa, lelaki itu tampak berhenti sesaat. Dia memandang ke dalam goa dengan pandangan tajam. Dan dia melihat ada sesuatu perubahan pada bentuk tumpukan daun-daun kering yang ada di tempat itu. Dia menghirup udara dalam goa dalam-dalam. Ada orang masuk ke sini sebelumnya, katanya. Obor dimasukkannya ke dalam sebuah lubang pendek di dinding goa. Lalu dengan cepat disibakannya tumpukan daun-daun kering. Hatinya lega sedikit melihat peti berlapis seng itu masih ada di situ. Dengan cepat dibukanya tali pengikat peti, lalu tutup peti. Dia benar-benar lega ketika melihat isi peti itu tidak berkurang sepotong pun. Segera peti diikatnya dengan tali kembali. Kebo Panaran siap mengeluarkan peti itu dari dalam goa. Ketika tangan kirinya hendak menjangkau obor, tiba-tiba satu bayangan berkelebat. Seorang nenek-nenek berpakaian serba putih dengan rambut awut-awutan tegak di depannya. Di tangan kanannya, dia memegang senjata aneh, yaitu sebatang kapak bermata dua yang masing-masing matanya mengeluarkan cahaya terang. Kejut Kebo Panaran bukan alang kepalang. Tua bangka, siapa kau? Setan atau manusia? Si nenek yang bukan lain adalah Antini keluarkan suara tawa mengekeh. Orang yang mau mampus memang layak bertanya. Aku tua bangka malaikat maut yang akan mencabut nyawamu, Kebo Panaran. Kau kenal namaku? Kejut Kebo Panaran. Si nenek kembali mengekeh. Malaikat maut selalu tahu pasti nama dan siapa orang yang bakal diajaknya minggat ke akhirat. Hik, aku sudah menyediakan tempat yang baik untukmu di liang neraka. Keparat gila, hardik Kebo Panaran. Sudut matanya melihat seseorang tegak di pintu goa. Dia cepat berpaling. Di mulut goa, dilihatnya tegak seorang kakek berjanggut putih. Si kakek tertawa mengekeh dan berkata, "Aku malaikat temannya malaikat yang hendak mencabut nyawamu itu. Hahaha,
Aku sengaja berdiri di sini agar kau tidak bisa kabur. Keparat, siapa mau kabur? Kalian berdua kalau tidak lekas angkat kaki dari sini, akan kupecahkan kepala kalian. Mau memecahkan kepalaku? Silahkan, kata si kakek berjanggut yang tentunya adalah pendekar 212. Lalu dia ulurkan kepalanya ke arah Kebo Panaran. Saking marahnya, Kebo Panaran lantas saja menghantam kepala itu dengan tinju kanan. Gerakannya cepat serta mengeluarkan suara menderu. Buk, Kebo Panaran mengeluh tinggi. Yang dihantamnya bukan kepala pendekar 212, melainkan sebuah batu besar yang dengan cepat disorongkan Wiro melindungi kepalanya. Batu itu hancur lebur, tapi tangan Kebo Panaran sendiri tampak lecet. Sadarlah Kebo Panaran kalau saat itu dia tidak berhadapan dengan orang-orang sinting. Si kakek berjanggut jelas memiliki kepandaian tinggi. Kalau tidak, mana dia mampu berbuat seperti itu? Dia berpaling pada si nenek yang saat itu tegak menyeringai. Kebo Panaran, kau sudah siap untuk dicincang? Kapak di tangan si nenek berputar-putar hingga cahayanya yang menggigitkan berpijar-pijar menyilaukan mata Kebo Panaran. Tua bangka buruk sepertimu hendak mencincang Kebo Panaran? Kebo Panaran mendengus dan segera mencabut golok besar di pinggangnya. Sekali dia mengayunkan tangan, golok besar itu berkelebat ke arah leher si nenek. Antini cepat angkat kapak maut naga geni 212 di tangannya untuk melindungi diri dan menangkis. Di antara gaungan kapak naga geni 212 terdengar suara berdentrangan. Terang, mata golok dan mata kapak saling bentrokan. Kebo Panaran berseru kaget seraya melompat mundur. Golok di tangannya gompal besar dan senjata itu hampir terlepas. Tangannya sendiri terasa panas kesemutan. Tua bangka edan, siapa kau sebenarnya? Tanya Kebo Panaran membentak sambil melirik ke arah kakek yang menghadang di pintu. Diam-diam hatinya mulai tidak enak. Si nenek memiliki senjata aneh yang luar biasa. Sedang si kakek sampai saat itu hanya bertangan kosong. Maka Kebo Panaran melompat ke arah mulut goa. Ujung goloknya secepat kilat ditudingkan ke leher pendekar 212. Sebelum dia sempat menusukkan senjata itu, pendekar 212 yang dalam samaran kakek berjanggut putih menghantam dengan tangan kanan. Segulung angin dahsyat menerpa Kebo Panaran, sehingga lelaki ini terdorong ke dalam goa kembali. Sebelum dia sempat berbuat sesuatu, si nenek yang memegang kapak telah menyergapnya. Kebo Panaran cepat babatkan goloknya ke pinggang. Si nenek tak kalah cepat. Segera pula menghantam dengan kapak maut naga geni 212. Terdengar suara bergaung laksana tawon ngamuk yang disertai berkilatnya cahaya menyilaukan dan hawa panas menghampar. Untuk kedua kalinya, kapak dan golok saling bentrokan. Kali ini Kebo Panaran tak sanggup bertahan. Goloknya bukan saja patah dua, tetapi juga terlepas mental. Sebelum dia bisa bergerak, salah satu mata kapak yang dipegang si nenek telah menempel di tenggorokannya. Nenek, aku tidak kenal siapa kau. Aku tidak ada permusuhan apapun denganmu. Jika kau dan kawanmu inginkan harta itu, kita bisa berunding. Aku tidak keberatan membagi 3 isi peti itu. Si nenek tertawa tinggi, lalu gerakan tangan kirinya ke atas kepala. Rambutnya yang awut-awutan tanggal, dan kini kelihatan rambutnya yang asli, panjang hitam terjelak ke pinggang. Sepasang mata Kebo Panaran terbeliak, tapi dia masih belum dapat memastikan siapa adanya si rambut hitam bermuka nenek keriput itu. Kau belum mengenali diriku, Kebo Panaran? Si nenek menyeringai, lalu dia usap wajahnya yang buruk. Selapis topeng tipis tersingkap lepas, dan kini kelihatanlah wajahnya yang asli. Kau istri Lord Kameswara? Kau Antini, kata Kebo Panaran penuh kejut dan wajah berubah pucat. Bagus, akhirnya kau mengenali diriku, manusia terkutuk. Saat kematianmu sudah datang, Antini angkat tangannya yang memegang kapak maut naga geni 212. Tiba-tiba Kebo Panaran jatuhkan diri ke lantai goa dan berlutut. Antini, dosaku memang besar. Tapi aku yakin kau mau mengampuni diriku. Aku mengaku bersalah besar dan bertobat. Penyesalan selalu datang terlambat, manusia iblis. Dengar, Antini, dalam peti itu ada harta kekayaan yang tidak ternilai harganya. Jika kau mengampuni diriku, separuh harta itu akan jadi milikmu. Kau akan hidup kaya raya.
Kau bisa mencari suami lain pengganti Lord Kameswara. Kau masih muda, manusia keparat. Makan dulu kakiku ini, teriak Antini. Kaki kanannya melesat ke dada Kebo Panaran, hingga terdengar suara bergedebuk dan lelaki itu terkapar di lantai. Tapi dia cepat bangkit dan berlutut kembali. Ampuni selembar nyawaku, Antini. Semua harta dalam peti itu boleh kau ambil. Asal kau memperbolehkan aku pergi dari sini. Aku akan kembali ke jalan benar. Aku tidak akan melakukan kejahatan lagi. Juga tidak akan meneruskan pemberontakan. Bagaimana dengan kawanmu yang satu lagi? Perempuan bernama Ambar Parangkuning itu? Aku tidak tahu dia berada di mana. Dia menghilang sejak peristiwa itu, jawab Kebo Panaran. Tapi aku tahu satu tempat di mana dia berada. Aku punya petanya. Lalu Kebo Panaran memasukkan tangannya ke balik pakaian hitamnya. Ketika tangan itu keluar, yang dipegangnya bukan sehelai kertas atau peta, melainkan sebuah benda bulat hitam. Dengan cepat benda itu dipencetnya. Tes, terdengar satu letusan kecil. Bersamaan dengan itu, asap hitam mengebubu memenuhi goa. Antini dan Wiro merasakan mata mereka menjadi perih, napas sesak. Lutut mereka tertekuk, lalu keduanya terjatuh ke lantai goa. Antini merasakan ada tangan yang menarik kapak naga geni yang dipegangnya. Dia berusaha mempertahankan, tapi daya dan kekuatannya seperti lenyap. Begitu berhasil merampas kapak maut naga geni 212, Kebo Panaran berkelebat ke pintu goa. Namun baru saja dia sampai di luar, satu tangan berkelebat ke dadanya, dan satu totokan bersarang di tubuhnya membuat Kebo Panaran tidak mampu bergerak lagi, apalagi melarikan diri. Perempuan laknat, siapa kau? Teriak Kebo Panaran ketika melihat orang yang menotoknya adalah seorang nenek berambut kelabu kasar dan berjubah hitam. Nenek itu tertawa mengekeh. Anak manusia, kejahatanmu sudah lewat takaran. Lebih dalam dari lautan dan lebih tinggi dari langit. Jangan harap kau bisa melarikan diri. Malam ini kau sudah ditakdirkan untuk menemui kematian di tangan perempuan yang telah kau rusak kehormatannya dan kau bunuh suaminya. Saat itu, asap hitam yang ada di dalam goa berangsur-angsur mulai pupus. Udara segar bertiup masuk, sehingga Wiro dan Antini merasa dadanya yang sesak pulih kembali. Kedua matanya tidak lagi perih, dan rasa lemas di tubuh masing-masing berangsur lenyap. Perlahan-lahan kedua orang ini berdiri. Melangkah ke mulut goa, mereka dapati Kebo Panaran berada dalam keadaan tertotok dan memaki-maki seorang perempuan tua berjubah hitam. Begitu melihat si nenek berambut kelabu kasar ini, Antini langsung berteriak, "Guru!" "Ah, jadi inilah manusia yang dipanggil dengan sebutan nenek tidar itu," kata Wiro dalam hati. "Nek, syukur kau muncul. Kalau tidak, manusia terkutuk ini pasti sempat melarikan diri." Antini melompat ke hadapan Kebo Panaran dan cepat merampas kembali kapak maut naga geni 212 yang dipegang Kebo Panaran di tangan kanannya. Nenek Tidar melirik sesaat pada muridnya, lalu memperhatikan pendekar 212. Dengan tangan kanannya, dia menarik lengan Kebo Panaran ke dalam goa, lalu melepaskan totokan di tubuh lelaki itu. "Muridku Antini, saatmu melakukan pembalasan." Lalu dengan cepat dilepaskannya totokan di dada Kebo Panaran. Mendengar ucapan gurunya, Antini yang memang sudah tidak sabaran segera melompat ke hadapan Kebo Panaran. Kapak naga geni 212 berkelebat ke arah dada Kebo Panaran. Lelaki ini cepat mengelak, tapi begitu lolos dari serangan, Antini kembali memburu dengan senjata mustika di tangannya. Kebo Panaran yang sebenarnya sudah putus asa berkelabat kian kemari menghindari sambaran kapak maut itu. Namun di satu sudut goa, dia tidak mampu lagi mengelak. Salah satu mata kapak membabat bahu kanannya. Lelaki ini menjerit setinggi langit. Darah muncrat dari bahunya yang hampir putus. Tubuhnya terhuyung-huyung hilang keseimbangan. Dari mulutnya terdengar suara aneh. Suara seperti gerungan dan teriakan kesakitan, serta suara seperti orang merintih. "Antini ampuni di," ucapan Kebo Panaran terputus. Kapak maut naga geni 212 kembali berkilat. Kali ini mencari sasaran di pangkal leher sebelah kiri. Kebo Panaran meraung keras menggigitkan. Sekujur tubuhnya bersimbah darah. Kapak di tangan Antini berkelebat kembali. Kali ini menghantam ke bagian bawah perut Kebo Panaran.
Ketika senjata itu membelah selangkangannya, tak ada lagi jeritan yang keluar dari mulut Kebo Panaran. Mungkin nyawanya sudah lepas sewaktu pangkal lehernya kena dibacok tadi. Tubuh Kebo Panaran terjatuh ke lantai goa. Seperti orang kemasukan setan, Antini membacokkan kapak itu berulang kali ke kepala dan sekujur tubuh Kebo Panaran. Mengerikan sekali. Kepala dan tubuh Kebo Panaran tak berbentuk lagi. Terpotong-potong dalam kepingan-kepingan menggigitkan. Ketika Nenek Tidar memegang bahunya dan berkata, "Antini muridku, cukup. Jangan ikuti kemauan setan. Musuh besarmu sudah kau tamatkan riwayatnya." Pendekar 212 cepat mengambil kapak maut naga geni dari tangan Antini. Antini sendiri menutupi mukanya dengan kedua tangan, lalu menangis keras. Di antara tangisnya terdengar suaranya berkata, masih ada satu lagi yang harus kucari dan kubunuh. Perempuan bernama Ambar Parangkuning itu. Kau akan menemukannya, Antini. Kau pasti akan menemuinya, berkata Nenek Tidar. Guru, kau tahu di mana orang satu itu berada? Dia ada di dekat sini, Antini. Dia tidak jauh darimu. Dia ada di depanmu, jawab Nenek Tidar. Guru, apa maksudmu? Tanya Antini seraya menurunkan kedua tangannya dan memandang tepat-tepat pada perempuan tua di depannya. Wiro sendiri juga tampak heran dan berusaha menduga-duga. Jangan-jangan, kata murid Sinto Gendeng dalam hati. Belum sempat dia menyelesaikan ucapannya, Nenek Tidar menggerakkan tangan kanannya ke muka. Dia seperti menarik sesuatu dari wajahnya. Kagetlah Antini ketika melihat wajah asli si nenek. Tapi dia masih belum yakin. Si nenek yang kini berwajah jauh lebih muda membuka jubah hitamnya. Di balik jubah itu, ternyata dia mengenakan sehelai pakaian serba kuning. Ingatan Antini kembali penuh. Kau, orang kelima itu, kau Ambar Parangkuning, teriak Antini. Perempuan di hadapan Antini mengangguk dan tersenyum kecut. Tidak salah, aku memang Ambar Parangkuning, salah satu dari 5 manusia durjana yang melakukan perbuatan terkutuk itu. Aku yang mengirimkan surat bahwa Kebo Panaran akan berada di sini. Lalu aku ikut muncul ke tempat ini agar kau dapat menyelesaikan segala dendam kesumatmu secara tuntas. Aku sudah siap untuk menerima kematian. Hukuman atas diriku tidak berbeda dengan 4 kawanku lainnya. Antini menjerit keras. Dia melompat berusaha mengambil kapak maut naga geni 212 dari tangan Wiro. Tapi sang pendekar berkelebat dan memegang lengan Antini seraya berkata, "Jangan kau turutkan ajakan setan, Antini. Saat ini kau harus berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Aku harus membunuh dia. Dia salah seorang dari manusia-manusia terkutuk itu. Mereka membunuh suamiku. Mereka merusak kehormatanku secara keji." "Antini," kata Ambar Parangkuning dengan suara tersendat. "Aku menyesal telah bergabung dengan orang-orang itu. Aku tidak pernah menyangka mereka akan sebiadab itu. Apa yang kami setujui bersama ialah meneruskan perjuangan meruntuhkan kekuasaan Sri Baginda yang baru. Namun mereka kemudian menyimpang dari cita-cita perjuangan. Mereka mulai merampok, membunuh, dan merusak kehormatan anak istri orang. Puncak kebengisan mereka terjadi ketika mereka membunuh suamimu, Lord Kameswara, lalu memperkosamu bergantian. Aku berusaha melarang mereka, tapi tak berhasil. Itulah sebabnya sejak kejadian itu aku menghilang. Aku ikut merasa berdosa. Aku harus mencari jalan untuk dapat lepas dari beban dosa yang begitu besar dan berat. Itu sebabnya aku membawamu dan mengambil dirimu menjadi murid. Dengan kepandaian yang tidak seberapa itu, aku ingin agar kau mampu melakukan pembalasan membunuh semua musuh suamimu dan musuhmu sendiri. Termasuk diriku, Antini, aku yang berdosa ini siap menerima kematian." Kedua mata Antini tidak berkedip. Dia melihat Wiro tegak di hadapannya. Sang pendekar menggelengkan kepalanya berkali-kali. "Ingat, Antini, dia tidak sama dengan 4 lelaki terkutuk itu. Walaupun dia termasuk dalam kelompok mereka, tapi jelas dia tidak ikut membunuh suamimu, juga tidak ikut merusak dirimu. Ingat juga jasanya yang telah mengusahakan agar kau dapat membalaskan sakit hati dendam kesumatmu." "Anak muda," kata Ambar Parangkuning, "segala jasa dan apa yang aku perbuat tidak ada artinya. Aku tak ingin berlindung di balik semua itu untuk dikasihani.
Antini, lakukanlah, nak. Antini menangis sesenggukan. Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Kau boleh pergi. Kalau kau pergi, bawa serta peti berisi harta itu. Ambar parang kuning tampak tercengang. Tidak salahkah pendengaranku? Ujarnya perlahan. Pergilah. Aku tahu kau orang baik. Bahkan aku harus berterima kasih pada hari itu kau menyelamatkanku dan mengambilku jadi murid. Pergilah, biar kita berpisah dengan hati sama tenteram dan tanpa rasa dendam. Sepasang mata ambar parang kuning berkaca-kaca. Dia tegak dan melangkah mendekati peti kayu berlapis seng. Dibukanya ikatan tali pada peti. Dia berpaling sesaat pada Antini dan pendekar 212. Aku hanya akan mengambil benda dalam peti ini. Lalu ambar parang kuning mengeluarkan mahkota emas bertata berlian dari dalam peti. Mahkota ini adalah milik kerajaan, siapapun yang memerintah saat ini. Aku merasa berkewajiban untuk mengembalikannya ke keraton. Ambar parang kuning menutup peti kembali, lalu dia melangkah mendekati Antini. Aku berterima kasih atas pengampunan yang kau berikan. Aku berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaanmu di masa depan. Ketika ambar parang kuning memeluknya, Antini merangkul tubuh perempuan itu erat-erat. Selamat tinggal, Antini, kata ambar parang kuning. Selamat jalan, guru. Balas Antini yang membuat hati ambar parang kuning jadi sangat terenyuh. Lalu dia cepat-cepat melangkah ke mulut goa. Di lain saat, perempuan itu lenyap dalam kegelapan malam. Lama Antini tertegun di dalam goa. Akhirnya dia berpaling pada Wiro. Kau juga ingin pergi? Tanya Antini. Pendekar 212 menggeleng. Kau kulihat sangat letih. Sebaiknya kau beristirahat saja di sini sambil menunggu pagi. Biar goa ini kubersihkan dulu. Dengan kakinya, Wiro tendang mayat kebo Panaran hingga mental keluar goa. Lalu dengan daun-daun kering dibersihkannya lantai goa itu. Antini duduk di salah satu sudut goa. Dia masih menatap Wiro. Lalu terdengar dia berucap, peti itu Wiro, barang-barang di dalamnya bukan milik kita. Semua hasil rampokan, harus kita kembalikan. Kembalikan pada siapa? Tanya Wiro. Ketika Antini tidak menyahut, Wiro berkata, kurasa tidak ada salahnya kau menyimpan isi peti itu untuk bekal masa depanmu. Kau telah kehilangan segala-galanya. Antini menggeleng. Aku akan menjual rumah dan ladang mendiang suamiku. Itu akan kujadikan modal hidup di kemudian hari. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Peti itu kuserahkan padamu. Wiro jadi garuk-garuk kepala. Terus terang aku memang tertarik dengan isi peti itu. Tapi lebih terus terang aku tak mau memilikinya. Lalu akan kita apakan harta kekayaan itu? Tanya Antini. Sebaiknya malam ini hal itu tak usah kita pikirkan dulu. Kau perlu istirahat. Tidurlah sepuasmu. Aku akan menjagamu di mulut goa sana. Di mulut goa? Kenapa mesti di mulut goa? Kenapa tidak sama-sama di dalam sini? Wiro tertawa. Kau tidak lagi membenci atau takut pada laki-laki? Antini tertawa lebar. Perlu apa takut pada seorang kakek tua renta yang tidak punya daya apa-apa sepertimu ini? Astaga, Wiro baru sadar. Saat itu dia masih mengenakan topeng tipis dengan wajah seorang kakek lengkap dengan janggut putihnya. Cepat-cepat Wiro menanggalkan topeng samaran itu. Nah, kalau keadaanmu seperti ini sekarang, aku harus berhati-hati, kata Antini pula. Wiro tertawa bergelak. Harus kau buktikan dulu. Apa memang kau harus berhati-hati terhadapku? Kata Wiro seraya menggeser duduknya. Lalu tangannya dilambaikan ke arah obor. Obor padam, goa serta-merta diselimuti kegelapan. Antini terpekik. Dalam takutnya, tanpa disadarinya dia menggeser duduknya mendekati Wiro. Dalam gelap, Wiro tertawa bergelak. Kemudian dirasakan jari-jari tangan perempuan itu memegang jari-jari tangannya.